kalian pernah berharap memiliki pekerjaan yang mudah dengan gaji yang besar? Ngimpi. Berikut ini adalah beberapa pekerjaan dengan gaji yang besar tetapi dengan tingkat risiko di luar hayalan kalian. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe agar kami bisa menemani kalian setiap harinya. Bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir. Bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir adalah salah satu pekerjaan yang paling berbahaya, namun memiliki gaji yang luar biasa. Perusahaan prefektur ini berani menggaji karyawannya dengan gaji 100.000 yen atau 10 juta rupiah per hari kalau kamu mau tetap tinggal untuk memperbaiki reaktor nuklir di sana. Meski gajinya besar, banyak yang mundur mengingat resikonya yang sangat besar. Bukan menakuti bikin takut. Bila kita terpapar radiasi nuklir, kita bisa berisiko kelainan pada tubuh kita. Wah, bisa jadi hook yang kayak di film-film itu ya? Enggak lah, kelainan di sini bukan dalam artian hal positif, melainkan dapat menyebabkan cacat seumur hidup. Gimana? Masih minat? Enggak. Pemasang listrik. Pemasang jaringan listrik atau perbaikan di luar negeri bisa dibilang lebih greget daripada yang ada di Indonesia. Ya, walaupun resikonya sama-sama ngeri sih. Pekerja jaringan listrik ini dibayar 100.000 dolar atau 1,5 miliar rupiah per tahun. Ya, kalau cuma nebar jaring gua juga bisa. Lah, kok jaring? Itu katanya pekerja jaring listrik. Pekerja jaringan listrik, John. Astaga. Oh, maaf, salah dengar tadi. Pekerja jaringan listrik harus siap bekerja di dalam segala kondisi cuaca, berani memanjat tiang, dan bekerja dengan tegangan listrik yang amat tinggi siang dan malam. Peternak sapi. Peternakan di Amerika menjadi salah satu pekerjaan yang paling berbahaya, khususnya peternakan sapi, kuda, dan banteng. Lah, kenapa sapi? Ya, karena sapi yang ada di Amerika ini sangat ganas dan buas dibandingkan dengan ikan hiu. Anjir, gua dibandingin sama sapi. Alasannya karena sapi sangat takut akan suara yang tiba-tiba. Jika kalian ada di dekatnya, maka kalian harus siap-siap untuk ditendang, diinjak, dihajar, dipukuli, di smackdown di area keliling desa. Udah woi, lu semangat amat. Sorry. Oke, kita lanjut lagi. Para peternak ini memiliki bayaran sekitar 1,4 miliar per tahun. Emang gede sih kalau dibandingkan dengan peternak yang ada di Indonesia. Ya, sekali lagi yang bikin beda ialah ukuran sapinya yang gede, buas, dan juga ganas. Juru masak kapal selam. Kalau cuma masak, gua juga bisa. Emang lo bisa masak apa, John? Masak mie. Lanjutlah. Juru masak kapal selam merupakan pekerjaan yang memiliki resiko yang sangat tinggi karena mereka harus bekerja di dalam kapal selam. Kalau kapal selamnya tenggelam, itu namanya apa, Bang? Gelap. Para juru masak ini digaji sebesar 175.000 dolar Amerika atau 2,9 miliar per tahun. Ini dikarenakan makanan merupakan hal penting bagi angkatan laut yang bekerja di laut dalam jangka waktu yang panjang. Meski gajinya besar, pekerjaan ini jarang peminatnya. Selain karena mereka harus bekerja di ruangan yang sempit, panas dan pengap, mereka juga dituntut mampu menyiapkan masakan yang lezat tanpa bahan masakan lain selain bahan masakan yang tersedia. Kenapa, Bang? Ya karena nggak mungkin juga lu pergi ke pasar waktu kapal mulai menyelam kan?
Lah kan tinggal buka pintu, terus kita keluar, terus kita pergi ke pasar kan? Lama-lama gue kasih makan hiu juga nih bocah. Pemeran pengganti. Kalau kalian suka nonton film action, kalian pasti nggak asing dong dengan yang namanya pemeran pengganti. Pekerjaan yang terdiri dari ahlinya ahli ini memiliki gaji sebesar 120.000 dolar Amerika atau 1,8 miliar per tahun. Ini dikarenakan pemeran pengganti di luar negeri sangat dibutuhkan, terutama dalam film aksi dan ajang televisi. Para pemeran pengganti ini harus memiliki keahlian seperti menyetir, jatuh, berkelahi, skydiving, memanjat, dan berbagai keahlian yang memicu adrenalin. Jatuh aja perlu keahlian, apalagi jatuh cinta. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Gajinya emang besar, tapi nggak sebanding dengan risiko yang didapat. Bisa aja kan kalian mengalami cedera dari yang ringan hingga ke yang parah. Seperti tangan kaki patah, keseleo, encok, pegalinu, dan asam urat. Penyelam komersil. Pekerjaan beresiko tinggi selanjutnya adalah penyelam komersil, di mana mereka dituntut untuk sering-sering di dalam air. Mereka biasanya bekerja sama dengan para ilmuwan untuk meneliti fosil di bawah air, atau bekerja dalam misi penyelamatan lingkungan bawah air. Gajinya juga terbilang sangat besar, yaitu 20-40 dolar atau 300.000-600.000 rupiah per jam. John, bayangin 1 minggu lu dalam air, balik-balik lu jadi miliarder, John. Wih, iya ya. Iya, tapi balik lu digotong. Meskipun gajinya besar, penyelam ini harus mampu menangani risiko berbahaya yang dapat terjadi kapan saja. Sumo. Pertarungan sumo pertama kali dikenalkan oleh kuil Shinto untuk peleburan dosa. Ini dipercaya dengan bertarung sumo akan memurnikan dosa suatu masyarakatnya. Para pesumo memiliki gaji 350 juta per bulan. Jika dia berhasil memenangkan turnamen, gajinya bisa mencapai 12 miliar. Tambah subur aja mereka. Tapi mesti memiliki badan yang besar, mereka bisa membuat kaum jomblo menangis. Karena tak sedikit dari mereka yang memiliki istri yang cantik dan juga dicintai oleh penggemarnya. Nelayan kepiting Raja Alaska. Kepiting Raja Alaska merupakan makanan kelas mewah. Bayangin aja, harga per satu kepiting bisa mencapai 2 juta rupiah. Daripada beli kepiting, enakan uangnya pakai beli mie. Pekerjaan yang satu ini sangatlah sulit dan memiliki risiko yang sangat tinggi. Pekerjaan ini berisiko cedera 50 kali lipat lebih besar dari pekerjaan pada umumnya. Nelayan kepiting Raja Alaska biasanya melakukan penangkapan di musim gugur dan musim dingin, tepatnya di bulan Oktober dan Januari. Ini merupakan waktu yang bagus untuk kepiting tersebut keluar dari sarangnya. Kapten kapal harus mengandalkan intuisi dan ultra instingnya untuk bisa menemukan lokasi yang terbaik. Mereka menggunakan peralatan baja yang sebelumnya sudah diberi umpan. Kemudian perangkap tersebut dibawa pulang. Maksudnya dijatuhkan kembali ke dasar laut. Meski pekerjaan ini hanya 2 bulan dalam 1 tahun, para pekerja digaji 300 juta sampai 5 miliar, tergantung dari hasil tangkapan kepitingnya.
Sangat disayangkan, banyak yang mundur karena risikonya yang sangat besar. Selain karena Alaska yang dingin, para pekerja harus siap dan sigap dengan apa yang akan terjadi. Mereka harus bekerja dalam suhu di bawah minus 0 derajat Celcius. Kemudian mereka harus bertahan dan beraktivitas selama 20 jam setiap hari, belum lagi dengan serangan dari kepiting liar yang ditangkap. Sebelum melaut, mereka akan berpesta bersama. Ini seperti pesta perpisahan, karena siapa yang tahu dengan kejadian ekstrim apa yang akan terjadi. Bahkan saat mereka pulang pun, mereka memiliki banyak luka di sekujur tubuhnya. Gimana, John? Lah, kok malah tidur dia? Kesimpulannya, daripada kita bekerja dapat gaji gede tapi berisiko tinggi, lebih baik kita bekerja biasa dengan gaji secukupnya. Tetap bersyukur dengan apa yang kita punya. Sekian dari saya dan sampai jumpa.